Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Dan firman itu menjadi pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Oleh karena itu, mari kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi bahagian dan bekal kehidupan kita. Oleh karena itu sebelumnya, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 30. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Madung diputuskon rohaku lahu mangoloi, sai huingui tingot-tingot do paretami. Dalam bahasa Indonesia, aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukummu di hadapanku. Bapak Ibu yang terkasih, Mazmur 119 merupakan pasal yang memiliki ayat terpanjang di dalam Alkitab, yaitu sebanyak 176 ayat. Kemudian Mazmur 119 ini merupakan bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ketika kita hidup di dalam Taurat Tuhan, maka kita adalah di dalam kebahagiaan. Dan pada ayat hari ini, ayat harian yang menjadi untuk kita renungkan hari ini, merupakan sesuatu orang yang memutuskan hidup di dalam kebenaran dan mematuhi, menempatkan hukum-hukumnya di hadapannya. Orang yang hidup di dalam kebenaran. Sudah sering kita katakan bahwa Yesus adalah kebenaran itu. Maka orang yang hidup menurut kebenaran, maka dia melakukan hukum-hukum Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sering kita hidup menurut kehendak diri sendiri, atau menurut filosofi-filosofi, atau menurut adat istiadat. Banyak orang merasa bersalah ketika dia melanggar sebuah aturan adat. Atau ada orang yang merasa dia kurang baik, kurang sempurna ketika dia tidak memenuhi keinginannya sendiri. Namun firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa kita harus hidup di dalam kebenaran, yaitu hidup berdasarkan Kristus Yesus. Ketika kita hidup berdasarkan Yesus Kristus, artinya Yesus yang menjadi fondasi kehidupan kita, Yesus yang menjadi arah kehidupan kita dan tujuan kehidupan kita. Kalau dikatakan pondasi kehidupan, maka firman Allah, Taurat Allah yang menjadi membekali kita di dalam segala langkah-langkah hidup yang akan kita jalani. Mari bekali hidupmu dengan firman Allah, dengan aturan-aturan Allah, dengan Taurat Allah, dengan hukum Allah, yaitu hukum kasih, untuk menjalani kehidupan. Karena memang ketika kehidupan kita sudah dipondasikan oleh kasih Allah, Taurat hukum Allah tersebut, maka kita akan menjadi garam dan terang dunia dalam kehidupan kita. Artinya, ketika kita mengatakan bahwa saya hidup di dalam kebenaran, saya hidup di dalam Kristus Yesus, maka kehidupan kita harus diarahkan Yesus Kristus, mengarah kepada tindakan dan perbuatan kasih, dan menunjukkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kegersangan hidup terjadi pada saat ini, di mana ada egoisme, ada mementingkan diri sendiri, kurangnya kepedulian, namun orang yang percaya kepada Kristus Yesus, yang mendasarkan dirinya kepada kebenaran, maka dia akan hidup memancarkan kebenaran itu. Hidupnya itu akan penuh dengan kasih dalam kehidupannya. Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah umat percaya, umat Kristus Yesus, maka pancarkanlah itu melalui memenuhi hukum-hukum Tuhan, memenuhi Taurat-Taurat Tuhan, memenuhi hukum kasih dalam kehidupanmu. Karena dengan demikian, kita betul-betul menghidupi firman Allah dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan dikatakan, aku telah memilih jalan kebenaran. Ternyata banyak jalan dalam kehidupan ini. Banyak pilihan yang akan kita jalani dalam hidup kita.
Namun ketika kita hidup di dalam jalan kebenaran adalah merupakan sebuah pilihan. Pilihan yang kita lakukan bukan pilihan yang salah, namun pilihan yang tepat. Dan ketika kita menjalaninya, mari hidup berdasarkan kehendak Allah, menurut hukum-hukum Taurat Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan orang di sekitar kita akan merasakan kebaikan Tuhan melalui kehadiran orang-orang yang hidup berdasarkan kebenaran itu. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, aktualisasikanlah, nyatakanlah kebenaran melalui melakukan tindakan hukum Tuhan, yaitu hukum kasih. Kasihilah Allah sepenuh hatimu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Utamakan untuk berdoa di dalam setiap aktivitasmu, dan utamakan juga mengasihi manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dengan demikian, perjalanan kebenaran Allah, perjalanan sebagai orang percaya menjadi nyata melalui kehidupan kita. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan, pemazmur memutuskan bahwa hidup dalam kebenaran dan mematuhi hukum-hukum Tuhan merupakan sebuah keharusan dalam kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Tuhan mengingatkan kami bahwa ketika kami memilih jalan kebenaran, kami harus hidup di dalam Taurat Tuhan, hidup di dalam Kristus Yesus. Kami harus hidup di dalam hukum kasih. Oleh karena itu, jadikan kami selalu terfokus kepada Kristus, dan jadikan langkah hidup kami selalu melangkah melalui hidup dalam kasih. Hamba berdoa kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang mendengarkan channel ini. Berkati Tuhan mereka di dalam setiap aktivitas kehidupan, di dalam keadaan saat ini. Biarlah tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan menyertai, tangan Tuhan membimbing setiap kehidupan umat Tuhan. Jauhkan daripada sakit penyakit, dan apabila sakit Engkau yang menyembuhkan. Jauhkan daripada segala kekurangan dan cukupkan segala kebutuhan. Secara khusus bagi orang-orang umat Tuhan yang akan menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, cukupkan kehidupan mereka, cukupkan kebutuhan mereka, sehingga sukacita demi sukacita menjadi melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman berkat